Ya, balik lagi nih teman-teman dengan saya Rahmat Pratama di podcast kedua kita, podcast A5 tapi bukan Wagyu. Tentunya dengan tamu-tamu kita nih, peserta Latsar Bappekom Jogja batch 3 yang akan bawain materi-materi full daging tapi bukan Wagyu. Hari ini bakal bakar daging apa nih kita nih? Kita hari ini bakal bawain soal pengalaman teman-teman nih yang udah 2 bulan berjalan sebagai insan PO. Insan PO. Apa bagian tubuh ikan yang paling keren? Insang PO. Cah. Terus oke langsung aja. Saya mau ke Mbak Livia dulu nih. Apa kabar nih Mbak Livia? Iya, halo. Alhamdulillah aku baik. Semoga Mas Rahmat juga ya nggak sakit gitu. Ya dong, kalau sakit pasti saya di klinik ini, bukan bawain podcast. Nah, Mbak Liv, ini kan saya baca-baca soal PU nih sebelum saya masuk ke podcast ini dengan menteri yang baru, nah kode yang baru mau kemana nih PU-nya? Nah, ternyata mereka itu udah tentuin nih targetnya 608. 608 ini apa sih? Nah, ternyata pas saya baca-baca 608 itu 6-nya target angka ICOR di bawah 6%. ICOR itu incremental capital output ratio yang dimana itu indikator ekonomi yang mengukur jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan 1 unit output. Nah, dalam istilah singkatnya itu untuk mengukur efisiensi dari investasi di suatu daerah atau suatu negara nih. Nah, itu yang mau ditekan di angka di bawah 6% oleh PU nih. Nah, semakin ke bawah itu semakin bagus, semakin ditekan semakin bagus. Pun kebalikannya, vice versa lah. Nah, terus nolnya ini menuju 0% tingkat kemiskinan ekstrim dan 8%-nya itu 8% sesuai dengan cita-cita Asta Cita Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8% itu nih. Tapi kan saya ya hanya orang luar lah. Mungkin teman-teman di sini yang lebih paham, yang lebih tahu PO 608 itu apa. Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut, Balik. Oke, sebenarnya tadi yang dibahas oleh Rahmat itu udah mencakup semua deh kayaknya. Dan kayaknya aku nggak perlu jelasin lagi deh. Karena betul ya, PU 608 ini kan sekarang menjadi target utama dari Kementerian PU ya. Yang mana benar kata Mas Rahmat tadi, angka 6 itu berarti kan efisiensi dari ICOR kurang dari 6. ICOR itu sendiri kan incremental capital output ratio, yaitu rasio tambahan investasi terhadap tambahan output atau PDB. Bagaimana setiap rupiah yang diinvestasikan untuk infrastruktur itu harus efisien supaya hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Nah, rata-rata ICOR Indonesia itu pada tahun 2019, oh sorry, 2015-2019 itu berada di kisaran 6. Nah, maka dari itu targetnya pemerintah melalui strategi PU 608 ini punya target ICOR-nya itu harus kurang dari 6 agar pembangunan infrastruktur lebih produktif dan efisien. Itu yang tadi ya, yang apa angka 6 ya. Sedangkan untuk angka 0 sendiri itu adalah ya betul menghapus kemiskinan, membuat kehidupan rakyat lebih layak tanpa ada yang tertinggal. Karena seperti yang kita ketahui kan sekarang masih banyak ya kemiskinan di mana-mana gitu. Apalagi kalau kita lihat Indonesia bagian timur sana gitu kan. Kemudian angka 8 sendiri itu adalah semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun. Nah, dari mana sih angka 8% per tahun ini? Itu sebenarnya sudah melalui berbagai kajian ya dari tim ahli kami di Kementerian Pekerjaan Umum hingga muncullah angka 8 ini. Jadi, Mas Rahmat, menurutku PU 608 ini merupakan strategi yang sangat amat ambisius juga visioner ya. Jadi bukan hanya sekedar angka, tapi juga merupakan simbol dari harapan besar bangsa Indonesia. Seperti itu. Karena kan sebagaimana slogan PU juga ya, membangun negeri untuk rakyat. Seperti itu, Mas Rahmat. Keren-keren ya. Jadi dari semua insan PU itu targetnya ya tetap PU 608 itu ya. Keren-keren sih. Dijabarin targetnya 3 itu, tapi pasti turunan kerjanya tuh banyak. Nah, mungkin selanjutnya dari Mbak Sheila nih, Mbak Sheila, mungkin bisa dijelasin dari perspektif yang beda soal PU 608 ini. Halo, halo. Iya nih Mas Rahmat. Sebenarnya dari awal kita masuk PU itu ya pas masa-masa orientasi CPNS itu kan udah mulai dikenalin ya sama PU 608 ini.
sama Ibu Wamen kemarin kalau nggak salah ya. Jadi kayak benar-benar ditekankan bahwa PU 608 ini sebagai capaian target dari Kementerian PU menuju Indonesia Emas. Nah, kalau yang 6 sama 0 tadi kan udah sempat dibahas banyak ya sama Mbak Livia. Mungkin aku bisa sedikit bahas tentang angka 8-nya ini ya. Nah, angka 8 ini tuh merepresentasikan target Kementerian PU pada pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana bisa dinaikkan hingga 8% per tahun. Kalau nggak salah kondisi sekarang itu ada di bawah 5% ya. Jadi menurut aku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ini hingga mencapai angka 8 ini merupakan tugas yang cukup berat ya. Nah, pas orientasi kemarin kayak yang udah di-mention Ibu Wamen, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan angka ini itu membutuhkan dukungan dari berbagai elemen yang ini tuh bisa menjadi sebagai salah satu fondasi ya, yaitu adalah human resource atau sumber daya manusia yang berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada untuk mencapai target yang tadi 8%, angka 8% tadi. Nah, menurut aku SDM yang dibutuhkan dalam tugas ini itu adalah SDM yang memang unggul dan juga punya integritas tinggi dan juga pastinya berorientasi dengan hasil ya. Nah, selain itu juga sempat di-mention, selain SDM, salah satu fondasi yang perlu kita kuatkan itu adalah pada bagian infrastruktur. Nah, infrastruktur yang berkelanjutan, lalu berdaya tahan dan berbasis teknologi itu juga pasti juga akan berdampak ke konektivitas antar wilayah, di mana konektivitas ini bisa meningkatkan eh, mobilitas barang, lalu orang dan juga jasa itu bisa jadi lancar gitu mobilitasnya. Jadi dengan lancarnya mobilitas ini biaya logistik bisa turun, lalu distribusi barang bisa lebih cepat dan murah pastinya, dan di mana hal ini juga juga pasti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya sesuai dengan targetnya tadi, yaitu ke angka 8%. Terus juga dengan infrastruktur yang baik ini juga bisa jadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia modal. Bisa dikelola antara Oke, kita terputus nih dari Mbak Sheila. Sambil nunggu Mbak Sheila, tadi saya mau highlight dulu nih apa yang dikatain Mbak Sheila itu lumayan ini ya, lumayan menarik juga ya. Ternyata kita masih di bawah 5%, ditargetin 8%. Apakah target 8% itu visible buat kita atau emang mau banget tuh mau nyampe 8%? Apa rasionalnya 7% apa gimana? Tapi terlepas dari itu, wah karena kita narasumbernya nih dari insan-insan PU ya, berarti pekerjaan teman-teman P itu tuh lumayan berat ya, lumayan berat karena seperti yang Mbak Sheila sebutin tadi itu benar-benar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu katalisatornya itu ya infrastruktur tadi sebagai jalan atau pokoknya memudahkan logistik atau apapun itu yang berkaitan dengan infrastruktur. Belum lagi prasarana strategis dan lain-lain. Wah, jadi pekerjaan berat juga nih buat teman-teman insan PU nih. Nah, kita sambil nungguin Mbak Sheila reconnecting ke kita, kita bicara soal ini deh, pengalaman teman-teman nih yang udah 2 bulan ya di sini ya. Nah, aku mau penasaran sama pengalamannya Mbak Maulida. Mbak Maulida, gimana? Tolong ceritain dong Mbak, pengalamannya selama menjadi insan PU. Jadi saya melanjutin ini ya, eh apa ya, melanjutin diskusinya tadi yang disampaikan sama Mbak Livia, sama Mbak Sela. Kalau kata Mbak Livia kan tadi strategi ambisius dan visioner kan, PU 608 ini. Kemudian dalam mewujudkan strategi yang ambisius dan visioner itu kan, kalau kata Mbak Livia memerlukan SDM yang unggul gitu kan, unggul. Nah, kemudian selama saya penempatan di sini, saya penempatan di Politeknik PU, kalau berdasarkan pengalaman saya sebenarnya untuk mencapai strategi PU 608 ini sudah
Tadi kan disebutkan ya mencakup pertumbuhan ekonomi, kemudian nol kemiskinan dan akses infrastruktur dasar seperti sanitasi dan pendidikan kan. Nah, ternyata setelah saya penempatan di Politeknik PU dalam melaksanakan target itu, ini di sini tuh sudah dilakukan banyak hal termasuk termasuk dan terutama persiapan SDM-nya ya. Nah, persiapan SDM-nya di sini tuh persiapan SDM yang memiliki pendidikan yang berkualitas ya. Jadi di sini program studinya itu memang sudah berbasis ke-PU-an. Jadi ada 3 program studi yaitu teknologi konstruksi jalan dan jembatan, teknologi konstruksi bangunan gedung, kemudian teknologi konstruksi air. Kemudian mata kuliahnya pun sudah disesuaikan sama kebutuhan PU. Banyak proyek-proyek PU kan. Jadi ada perencanaan, kemudian pemeliharaan dan pengoperasian, itu sudah banyak di sini. Kemudian dan kayak contohnya mata kuliahnya itu sudah mengarah ke KPU-an ya, itu ada proyek jalan jembatan. Kalau saya kan di teknologi konstruksi jalan dan jembatan. Nah, kemudian di situ nanti ada pemeliharaan jalan, kemudian oh ya di sini yang perlu di-highlight adalah di sini ada inovasi yaitu mata kuliah BIM atau Building Information Modeling. Jadi di sini mahasiswanya itu sudah dibekali sama ini ya kebutuhan industri. Jadi sudah disesuaikan sama kebutuhan industri. Kemudian lulusan di sini pun selain mata kuliahnya yang mendukung di dunia konstruksi itu juga dibekali nanti ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan dapat membantu mereka untuk cepat mendapatkan kerja, kemudian menjadi tenaga kerja atau SDM yang tangguh dan unggul. Nah, dengan SDM yang tangguh dan unggul itu saya rasa itu merupakan eh, bisa mencapai strategi ambisius dan visioner tadi PU 608 dengan penyiapan sumber dayanya dulu ya. Kemudian jadi saya rasa dalam pemenuhan target 608 ini terutama di bidang pendidikan dan penyiapan SDM, PU tuh nggak omong kosong. Jadi ini adalah bukti nyata kalau PU itu benar-benar serius menuju langkah pemenuhan PU 608 ini melalui semua lini. Kalau di saya kan di bidang pendidikan ya, dari pendidikan pun sudah dimulai. Kalau itu menurut saya sih Mas Rahmat. Wih, menarik, menarik. Saya justru baru ini sih, Mbak, deep dive ke bagaimana PSDM PU itu bahkan dimulai bukan pada saat pegawai, tapi udah disiapin dari Politeknik ya, Mbak, ya? Iya betul. Jadi di Politeknik ini mereka itu visi misinya adalah untuk ini ya targetnya adalah untuk memenuhi SKKNI level 4. Jadi untuk di sini kan ada 3 ya, masih ada 3. Jadi level 4 itu adalah teknisi. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi. Mereka jadi disiapkan sesuai dengan kebutuhan industri di luar. Jadi memang saya rasa di sini sudah disesuaikan sama kebutuhan industri konstruksi ya. Itu sih Mas. Wih, keren-keren banget nih, keren banget. Ini penonton tersetia dari podcast A5. Keren banget nih podcast kita kali ini. Banyak background lah, ada yang dari keuangan, ada yang dari kepegawaian, ada teman-teman dari balai. Keren banget lah ini. Ini udah dari Politeknik yang sebelumnya mungkin banyak yang teman-teman belum tahu ya kalau PU itu udah punya Politekniknya dan udah dipupuk dari sejak masa pendidikan. Dan tadi kata Mbak Maulida itu udah untuk menuhin disesuaikan dengan kebutuhan industri. Wah, keren banget ya. PU keren banget ya. Gimana sih cara masuknya? Nah, lanjut aja deh. Sekarang kita ke Mbak Arel. Mbak Arel dengan background yang beda dari Mbak Maulida. Saya penasaran nih, apa aja sih pengalaman-pengalamannya selama di PU? Oke, makasih Mas Rahmat buat kesempatannya. Jadi, aku spill sedikit ya. Aku ini di Setdijen CK, CPNS juga tiba-tiba dipanggil sama Pak Kabak buat jadi penanggung jawab transformasi digital. Gak tahu tuh apa tuh transformasi digital gitu kan. Tiba-tiba Pak Kabak manggil ke ruangan buat ngasih tahu kalian pegang transformasi digital ini dan itu kita cuma berempat. Itu anggotanya dari pegawaian Setdijen CK ya kan. Terus kita itu bingung. Kita itu disuruh cobalah tanya senior. Kita nggak punya template. Kita nggak punya dokumen-dokumen yang udah ada gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa memenuhi penilaian transformasi digital mau nggak mau? Kita semua berempat bagi tugas. Bagi tugasnya gimana? Ada yang ke keuangan, ada yang ke PPK, bahkan ada yang ke Buses buat sekedar minta tanda tangan elektronik guys. Maksudnya kayak kita ini CPNS loh. Kok rasanya berat banget dapat tugas kayak gitu. Suka mikir kenapa sih nggak
orang pegawainya aja gitu ya, yang udah kenal sana sini, otomatis mau nggak mau kita harus ketemu banyak senior di luar bagian kita gitu kan, mau nggak mau akhirnya kita kenalan, hasil kita dapat relasi, kita dapat insight, dan kita dapat dokumen yang kita butuhin gitu kan. Minusnya apa sih? Minusnya capek banget. Karena apalagi saya gitu ya, kayak aduh deg-degan banget nih harus ketemu sama senior, tapi kayak ya udahlah demi tugas dan tanggung jawab saya gitu kan, akhirnya saya paksa diri saya buat minta dokumen-dokumen itu. Terus apa sih hubungannya sama PU 608 ini? Tadi dibahas sama Mbak Sela, kalau ini juga berhubungan dengan teknologi. Transformasi digital ini fokusnya kan ke SPBE ya. Buat yang nggak tahu SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita mulai ngerti kalau digitalisasi itu bukan cuma soal aplikasi, tapi soal gimana sistem itu bisa dipakai beneran guys. Bikin kerjaan bisa lebih efisien, bisa lebih transparan, dan pastinya lebih aman. Aku tuh pas ngumpulin bukti-bukti dokumen penilaian itu ya, baru kerasa nih ternyata tata kelola digital yang rapi itu penting banget. Kita jadi mengenal apa itu organisasi, apa itu proses, data, bahkan sampai ke teknologi. Dan semua itu awalnya kita nggak ngerti apa-apa. Sekarang jadi bagian dari kerja nyata yang berdampak. Jadi ya bisa dibilang dari yang awalnya cuma jadi CPNS ngangguk-ngangguk gitu ya, CPNS bingung. Sekarang aku bisa bilang kalau kita itu ikut dorong reformasi birokrasi lewat digitalisasi. Jadi bukan cuma ngerjain tugas, tapi beneran kontribusi ke PU 608. Gitu aja sih Mas Rahmat. Wih, keren banget Barel dari episode pertama podcast A5 udah kayaknya udah luapin emosi nih. Tapi berarti Mbak Arel nih walaupun mungkin meluapkan emosinya ya, tapi kan bersyukur juga karena itu menandakan kalau ya PO itu percaya dengan insan-insan PO yang mereka rekrutkan. Terus dibebankan tugas tapi kan tetap di dalam bimbingan mentornya. Dan itu berarti menandakan kalau ya apa ya memukul mundur kayak apa ya skeptical soal PNS itu banyak leha-lehanya, banyak ya siang sore jam 3 udah pulang. Padahal di PU itu nggak gitu loh, tetap kita dibebankan kerja yang lumayan banyak, bertanggung jawab atas kerjaan yang lumayan banyak, karena itu tadi tak mencapai target PU 608, apalagi yang pertumbuhan ekonomi 8% yang sementara padahal kita ini masih di bawah 5%. Nah itu jadi kerja berat juga nih, pasti ya, buat bukan cuma Mbak Arel, tapi semua kita yang jadi insan PU. Nah, eh, bicara soal 8% pertumbuhan ekonomi, ini sudah terhubung balik ya ke Mbak Sheila. Mbak Sheila mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut soal angka 8 di PU 608. Halo, halo. Ya, Mas Ahmad. Maaf tadi agak ada masalah sedikit. Jadi keputus dari tengah jalannya. Tadi sampai mana, Mas? Maaf. Iya, tadi kan kita bicara soal ini transformasi digital dari Mbak Arel ya. Itu kan bicara soal transformasi digital, bagaimana transformasi digital itu supaya kerja etos kerja di PU itu bisa semakin efisien dan juga salah satunya untuk mencapai angka 8 di PU 608. Nah, tadi Mbak Sheila kan menjelaskan soal PU 608 di bagian 8-nya. Karena tadi terputus, saya masih penasaran nih. 8 nih apa nih? 80 Indonesia Merdeka atau apa nih? Tolong dijelasin dong Mbak Sheila. Oke, oke, Mas. Jadi kan PU 608 itu tuh dari awal kita masuk PU nih, pas masa-masa orientasi itu udah dikenalin nih sama PU 608. Apa sih PU 608 ini gitu kan? Jadi PU 608 ini merupakan capaian target dari Kementerian PU menuju Indonesia Emas. Kalau misalnya tadi udah dijelasin ya, yang 6 sama 0 sama Mbak Livia tadi udah dijelasin. Untuk angka 8-nya ini mungkin aku bisa bahas sedikit ya. Untuk angka Oke, Mbak Sheila, karena kayaknya Mbak Sheila lagi di daerah ya teman-teman, lagi ini, lagi sepertinya lagi penugasan di daerah yang ya mungkin jaringannya kurang stabil. Saya coba hubungi kembali Mbak Sheila, apa bisa terhubung ya Mbak? halo, halo, tes. Iya, masuk. Oke, Silakan Mbak Sheila oke, dilanjut. masuk ya, Mas. Oke, siap. Oke. Jadi
untuk PU 608 yang di bagian angka 8 ini, itu tuh merepresentasikan eh, target capaian dari Kementerian PU di bagian pendorong pertumbuhan ekonomi, di mana pendorong pertumbuhan ekonomi ini diharapkan bisa dinaikkan menjadi 8%. Kalau nggak salah kondisi saat ini itu eh, pertumbuhan ekonomi itu ada di bawah 5% ya. Jadi menurut aku dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8% ini sesuai dengan apa yang dibilang sama Mbak Alivia tadi, ini merupakan angka yang ambisius dan juga visioner. Tapi ini juga merupakan tugas yang cukup berat untuk kita semua ya sebagai insan PU. Nah, saya pernah mendengar Ibu Wamen ngomong kalau salah satu upaya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi ini untuk menjadi 8% ini membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai elemen yang turut menjadi fondasi dalam upaya kita ya. Salah satunya itu adalah SDM yang berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada untuk mencapai target yang tadi 8% tadi. Jadi menurut aku SDM yang dibutuhkan dalam tugas ini itu adalah SDM yang unggul, yang punya integritas tinggi dan juga berorientasi dengan hasil ya. Selain itu, selain SDM, pada bagian infrastruktur juga perlu diperkuat juga nih untuk infrastruktur yang berkelanjutan, berdaya tahan, dan juga berbasis teknologi itu pasti juga akan berdampak ke berbagai aspek. Misalnya salah satunya adalah konektivitas antar wilayah, di mana kalau konektivitas ini meningkat, maka itu bisa memperlancar mobilitas barang, orang, dan juga jasa. Jadi dengan lancarnya mobilitas, biaya logistik bisa turun, lalu distribusi barang itu bisa lebih cepat dan murah pastinya. Nah, ini juga bisa membantu kita mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik ya. Terus juga dengan infrastruktur yang baik ini bisa jadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi menanamkan modal di Indonesia. Jadi bisa dikatakan kombinasi antara SDM yang unggul terus infrastruktur yang kokoh itu bisa menjadikan target pertumbuhan ekonomi 8% ini mungkin untuk kita capai. Jadi bukan hal yang mustahil lagi. Itu sih Mas menurutku. Lancar Oke, nggak? terima kasih Mbak Sheila. Lancar banget, lancar banget. Wih, keren banget. Mbak Sheila karena lagi di daerah pasti Ya. ini ya teman-teman lagi menghadapi jaringan yang kurang stabil karena dia melakukan tugas yang mulia. Oke, terima kasih Mbak Sheila atas masukannya. Silakan kalau misal diperlukan di daerah bisa lanjut lagi. Nah, lalu ini teman-teman. Jadi tadi sudah banyak kita bahas soal PU 608 dan semacamnya, targetnya, bagaimana usaha-usaha baik di politeknik maupun di dalam di politeknik maupun di tadi dari Mbak Arel dari transformasi digital. Nah, kita pasti paham lah di dalam berorganisasi selalu bakal ada tantangan, selalu bakal ada kekurangan, tidak ada yang sempurna, tapi yang penting organisasi itu terus mencoba selalu untuk apa ya menyempurnakan sistemnya. Nah, uh, saya mau ke Mbak Maurid nih, Mbak. Ini saya tanpa menyimpan apa-apa nih, saya coba jadi mode mata najwa dulu nih. Nah, ini mungkin bukan mata najwa tapi telinga rahmat mungkin ya. Saya mau tanya nih, Mbak Maurid. Kemarin kan ini agak ini ya, agak panas ya, tapi saya tetap harus tanya ini. Mbak Maurid, kemarin sempat ada berita soal OTT KPK nih di PU yang berimbas pada bersih-bersih di PU. Ini menurut saya menjadi tantangan, udah kayak mata aja ya nadanya, menjadi tantangan dari PU itu sendiri untuk bergerak menuju 608 kalau masih ada tindak-tindak korupsi nih di dalamnya nih. Nah, Mbak Morit mungkin bisa kasih penjelasan lebih soal ini, Mbak. Silakan. Oh iya, ini Mas Rahmat pinter banget deh jadi moderator. Gila-gila, kayaknya panggungnya harus diperbesar. Nggak cukup di sini. Iya, jadi kalau nanya tentang OTT ya Mas, jujur pas baru masuk PU, ya gimana ya, masuk PU terus ada OTT, pasti kita insan PU-nya ditanya gitu ya. Kok bisa? Kenapa? Gitu kan. Terus ya kalau OTT di mana-mana lah ya. OTT yang di Sumut, kalau pernah tahu, baru-baru ini sih Juni, terus kan itu ada juga ya kena ke Kasatkernya yang di Medan. Mungkin itu jadi
inilah ya, jadi kayak Maurid sumut kan, tahulah kenapa orang itu bisa sampai OTT gitu. Jadi pertanyaannya itu langsung menohok gitu. Lalu saya cari tahu gitu ya, ternyata kasusnya memang besar dan memang sudah adalah pengaturan dari awal untuk memenangkan. Jadi kayak ya ada dugaan suap sampai miliaran rupiah gitu ya kan. Jadi beberapa orang pun tersangka. Kalau nggak salah, yang dari PU ada juga nggak sih, Mas? Mas Rahmat tahu nggak? Apa nggak ada? Saya karena saya bukan mata najwa, saya telinga Rahmat ya. Jadi yang saya dengar aja. Oh, Karena saya nggak dengar, ih. ya berarti saya nggak bisa bicara Oh soal itu ya, iya. Mbak. Kan, oh tidak mendengar ya. Bisik-bisik tetangga pun nggak ada ya, Mas? Nggak ada, nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya katanya ada gitu ya. Cuman saya yakin kalau kementerian kita ya, kan kita CPNS PU ya, kita harus pro PU gitu ya. Saya rasa Kementerian PU pasti telah memastikan stakeholdernya itu tidak terlibat lah kasus ini. Kalaupun terlibat, pasti ada upaya untuk eh, memeriksa atau bahkan ya merestrukturisasi gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dari kasus OTT ini, saya belajar bahwa integritas itu kunci gitu ya Mas. Kalau Mas tahu di Bina Marga dulu itu slogannya eh, cepat maju jaya, tapi sering diplesetin cepat maju kaya gitu. Mungkin karena lahan basah, jadi sangat-sangat dekat lah ya dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Lahan basah ya, tapi kok saya kering ya, Mbak ya? Waduh Mas, apalagi saya lagi Mas. Waduh, ngeri Mas. Oke. Ya gimana gimana lanjut, Mbak. Iya lanjut kali ya. Jadi menurut saya itu perlu dibongkar dan dari situ kita rasa itu tamparan keras ya. Karena dari peristiwa pahit itu kita diingatkan nih, pembangunan bukan soal jembatan, jalan, gedung, tapi pembangunan itu juga agak soal amanah. Jangan sampai kita OTT dulu baru PU-nya berbenah gitu kan. Nah, jadi bersih-bersih itu bukan cuma soal menindak yang salah tapi juga memperbaiki sistem dan membangun kembali budaya integritas. Mungkin karena itu kita latsar kali ya, Mas. Nah, terus tadi teman-teman kan bahas tuh 608. Saya rasa kalau tidak ada korupsi gitu ya, mungkin proses merealisasikan 608 itu pasti lebih cepat gitu ya dan akan semakin berkontribusi lah pada kita. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya. Oke, kan takutnya semakin panas nih soal kita bahas ya bahan-bahan yang kayak gitu. Aduh, takut podcast saya ntar rame nih subscribernya. Waduh, Mungkin kita bahas di segmen yang lain ya soal itu ya, Mbak Murid, di kesempatan lain. siap. Oke, sekarang saya nih ke Mbak Muza nih, kayaknya ada yang mau disampaikan. Tapi balik lagi yang tadi soal OTT KPK, ya benar sih kata Mbak Murid, kalau ya jangan sampai OTT dulu terus bersih-bersih. Tapi harusnya dengan upaya bersih-bersih dari Pak Menteri Dodi kemarin, harusnya ya kita udah bisa bergerak lagi dengan SDM yang lebih baik lagi untuk mencapai PU 608. Nah, saya mau nanya nih ke Mbak Muza nih. Mbak Muza selama di PU melihat di PU itu ada apa sih? Mungkin teman-teman penonton sini kayak penasaran apa sih yang didapatkan selama menjadi insan PU tuh, orang PU tuh kayak gimana sih? Atau mungkin hal-hal yang perlu diketahui sama orang-orang yang berniat nih atau mau masuk PU. Silakan Mbak Muza. Oke, makasih Mas Rahmat kesempatannya. Nah, sebetulnya kan kita di sini tuh masih umbi lah ya, yang baru mau bertumbuh di sini gitu. Baru juga 2 bulan gitu, baru kecambah lah ya istilahnya. Tapi kalau udah diamati lah, saya sudah mengamat, sudah bisa lah melihat gitu kan dari si dengan rekan-rekan di sini gitu bahwa selama ini ASNPU itu salah satu contoh PNS yang melawan stigma yang ada di masyarakat gitu. Kan kalau kita sering dengar gitu kan, kalau PNS itu makan garuta, terus berangkatnya jam 10 pulang jam 3 gitu kan. Tadi kan Mas Rahmat juga udah sempat mention kan itu gitu. Tapi ternyata kalau pas di PU nggak gitu gitu. Kita kerjanya ternyata ya ASN tuh masih bagus lah gitu di sini. Nah kan terus juga selain itu juga aku melihat bahwa di PU itu sangat-sangat adaptif terus sangat inovatif ya. Kayak sempat udah disebut juga sama Mbak Maulid kan kalau di Politeknik PU itu bahkan udah ada mata kuliah khusus untuk BIM gitu kan dan itu penerapan BIM itu udah sangat
luas lah untuk di PU ini. Nah, itu kan menandakan bahwa kita sangat terbuka dengan teknologi gitu. Jadi budaya-budaya kayak gitu tuh yang wah ternyata PU ya apa namanya isinya orang-orangnya sudah cukup bagus gitu kan SDM-nya, kualitas SDM-nya gitu. Terus apa juga integritas itu akhir-akhir ini sangat digalakan gitu Mas. Nah itu kan tadi sempat disinggung juga sama Mbak Maurid kan tentang OT dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan muaranya ada di integritas ini gitu. Nah dari atasan juga sering ngasih wejangan lah gitu. Kita harus bekerjanya jujur, terus ingat kepada Tuhan gitu. Dan jangan sampai kita mengambil sedikit pun apa hak yang bukan milik kita gitu, barang yang bukan milik kita. Nah kayak gitu. Terus selain itu juga aku lihatnya di PU itu sangat berorientasi kepada kualitas gitu. Karena misal kan aku sebagai CPNS di Direktorat Jalan Bebas Hambatan sering tuh ikut rapat yang ngebahas tentang desain-desain dari jalan tol baru, ya kan. Nah, kalau misal ada satu saja aspek yang kurang memenuhi ya desain itu tidak akan diloloskan gitu kan. Berarti itu kan salah satu bentuk bahwa kita harus memberikan yang terbaik dan sesuai dengan yang eh, peraturan seperti itulah. Nah, cuman ya itu kan bagus-bagusnya tadi ya keunggulan dan atau apa istilahnya budaya kerja yang sangat bagus di PU gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang masih perlu diperbaiki sih kalau menurut saya ya. Ya, salah satunya misalnya sih apa istilahnya koordinasi antar UNOR atau antar unit kerja itu kadang masih ada sedikit kurang karena kadang misal untuk mengerjakan satu proyek itu bisa ada punya data masing-masing gitu dah. Nah, alangkah baiknya kalau kita tuh bisa saling berkolaborasi lah. Kita kan masih tujuannya sama gitu. Kalau kita bisa bersatu untuk hal yang dasar seperti ini ya PU 608 itu akan mudah untuk dicapai ya Allah. Gitu sih Mas. Oke teman-teman, tadi udah banyak banget, udah daging banget ini udah. Aduh, udah kekenyangan ini teman-teman. Terus udah dari berbagai background lah tadi ya. Dari ada Arel yang ngurusin transformasi digital, ada dari Mbak Maulida dari Politeknik PU yang pokoknya dari bahasan tadi tuh menunjukkan kalau PU tuh betul-betul memperhatikan pertama nih SDM-nya. Jadi SDM-nya bukan hanya dikasih pendidikan pada saat mereka masuk sebagai pegawai di PU, tapi juga malah udah dibibitin nih dari sejak sebelum jadi pegawai untuk jadi pimpinan PU. Karena mengingat yang teman-teman jelasin tadi tuh PU 608, wah itu kalau menurut saya targetnya ya di atas realistis, tapi ya bukan berarti kita dihambat untuk itu. Yang penting kita benar-benar berusaha ke sana. Tapi balik lagi nih untuk mencapai tujuan itu pasti kan kita, kalau saya ya menurut saya itu pasti butuh SDM dulu. Nah, tadi kan kita udah bicara daging. Ini saya tinggal plating aja ini. Nah, SDM dulu nih menurutku. Kalau kapal mau berlayar ya awak-awaknya harus yang tahu berlayar juga. Harus ada kapten, navigator, ahli layar, dan lain-lain. Jadi harus SDM-nya dulu yang siap. Yang udah mungkin ya kalau di PNS tuh ber-core values akhlak ya. Berahlak, sorry. Terus harus berintegritas dan juga bukan hanya terhindar dari korupsi, tapi membenci korupsi itu sendiri. Terus kapalnya yang diisi orang hebat, selanjutnya kapalnya juga nih yang harus diperbaiki. Tadi ada transformasi digital, jadi emang sistemnya udah mumpuni, udah bagus, walaupun tetap perlu harus ditingkatkan. Nah, menurut saya ya SDM yang baik dipadukan dengan infrastruktur yang mumpuni nanti akan menghasilkan satu ekosistem yang baik untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri atau dari Kementerian PU itu sendiri. Teman-teman, saya rasa cukup sekian ya podcast untuk kali ini. Kita bakal bahas banyak lagi nih soal tadi ada yang di spill dikit lah soal yang bagian yang itu. Tapi nanti di lain waktu. Teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa klik subscribe button, like, comment, and share. Terima kasih. Saya Rahmat Pratama. Sampai jumpa di pembakaran Wagyu lainnya. Tapi bukan daging.